Saudara, dunia kelihatan tenang tapi arusnya kuat. Dan kita semua, entah kita sadari atau tidak, sedang berdiri di tengah arus yang terus bergerak. Pertanyaan yang tepat bukanlah apakah saudara sedang diguncang, tapi sebenarnya adalah seberapa dalam dan jauh saudara sudah tergeser. Kita ada dalam arus. Saya mau menjadi terang. Saya mau menjadi terang dalam pertemuan dengan worldview yang lain yang tidak mengenal Allah. Tapi entah kenapa kalau ketika saya berhadapan dengan worldview itu, kok justru terang saya itu jadi redup. Orang Jepang itu mungkin menganggap bahwa dirinya itu baik. Orang kayak demikian, masyarakat kayak demikian, semakin sulit untuk dikabarkan Injil. Mengapa? Karena mereka sudah merasa diri cukup baik. Kalau kita semua hanya mengatakan bahwa being Christian, you become a good person, saudara, tidak bisa lah. Berita kayak demikian itu tidak bisa diterima oleh masyarakat Jepang. Karena orang Jepang memikirkan, tanpa menjadi orang Kristen itu saya sudah good person. Nah, jadi saudara sekalian, ketika penulis-penulis perjanjian baru mengatakan untuk kita tidak ikuti cara hidup dunia, yang dimaksudkan sekali lagi bukan tidak berinteraksi, namun yang ditekankan adalah gaya hidup yang lama harus diubah. Ada cara hidup yang lebih baik untuk masyarakat itu. Saudara berbeda, tapi saudara tetap hadir dan melayani dunia. Hidup dalam kekudusan di dunia yang rusak. Menjaga hati dan hidup kudus dalam lingkungan yang sekuler. Saudara terpisah dalam nilai, tapi saudara terlibat dalam kasih. Maka hal yang membuat kekristenan menyebar adalah adanya kesadaran dari budaya lokal bahwa budaya mereka nggak cukup. Dan di dalam waktu Tuhan, orang Kristen menjadi pembawa berita baru ini. Maka saudara, penginjilan selalu akan bergantung pada Tuhan. Dan itu sebabnya kekristenan bisa berhasil menyebar karena waktunya sudah tiba. Jadi saudara, tugas orang Kristen adalah ya terus lakukan sambil tunggu kapan Tuhan buka jalan. Terus bersaksi sambil tunggu kapan orang ngeh. Terus mengajar sampai orang sadar ajaran kita diperlukan. Ternyata banyak yang saya nggak sadar itu sudah dilupakan. Ya seperti Pendeta bilang, arus yang nyaman yang ternyata kita udah ditarik oleh arus itu gitu. Merekonstruksi kembali sih apa yang Tuhan ajarin dan recall kembali sebenarnya apa yang Tuhan panggil untuk kita tetap setia di dalam dunia yang terus berubah saat ini. Saya bersyukur melalui retreat ini saya kembali diingatkan kalau saya tidak boleh terlena. Walaupun mentang-mentang tinggal di Jepang, akhirnya melupakan warga negara yang sebenarnya itu warga negara surga. Ini saya juga diingatkan untuk tetap panas, berjuang untuk menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan tapi tidak terseret dalam arus dunia yang begitu kencang ini, terutama di negeri Sakura ini. Selama 3 hari ini, MRI Tokyo ini mengadakan retreat dan memang bahan-bahannya adalah sangat luar biasa. Dan saya berharap yang hadir di sini boleh makin diteguhkan imannya. Dan karena ini adalah MRI yang sangat penting untuk memenangkan bangsa Jepang, saya berharap hasil daripada retreat ini boleh menguatkan kita semua untuk berkomitmen lebih lagi. Dan kita boleh sungguh-sungguh memakai waktu kita yang tersedia ini untuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan. Kita bukan cuma berlomba saja dengan sendirian, kita mempunyai banyak saksi. Saksi siapa? Saksi-saksi yang sudah disebutkan tadi dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saksi-saksi yang sudah melewati garis akhir. Saksi-saksi ini tuh sedang menyoraki kita menjadi penonton. Dan mereka bukan juga menjadi penonton yang tidak pernah berlomba. Mereka menjadi penonton yang pernah berlomba, saudara. Dan mereka bukan cuma menjadi suatu saksi yang menyoraki kita seperti dalam Olimpik, bukan. Mereka menjadi saksi yang mendorong kita. Saya bisa, kamu juga bisa. Saya bisa karena janji, kamu juga bisa karena janji tersebut.